Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini sebelum kita mulai dengan segala aktivitas kita akan kembali bersama-sama membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kembali kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya kami juga hendak membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 9 sampai dengan 23. Dikatakan demikian, hati-hatilah kamu akan diserahkan kepada majelis agama, kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Apabila mereka menggiring dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah, janganlah turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya hal itu tidak terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, tidak seorang pun akan diselamatkan. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika seseorang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, siapa bilang hidup itu mudah? Siapa bilang hidup itu tidak perlu berjuang? Menjalani kehidupan itu memang tidak mudah karena perlu perjuangan dan juga ketahanan. Jangan dikira orang yang miskin dan tidak berkecukupan saja yang mengalami kesulitan. Atau sebaliknya, jangan dikira orang yang kaya yang memiliki banyak usaha hidupnya akan enak-enak saja tanpa sepertinya memiliki masalah atau kesulitan dan tantangan. Memang benar, ini tergantung dari sudut pandang mana melihatnya dan bagaimana cara berpikirnya. Karena sesungguhnya baik orang yang hidup biasa-biasa saja atau miskin, dan orang-orang yang kaya yang memiliki banyak sebenarnya tidak mudah juga hidupnya. Hanya yang satu bisa saja memikirkan bagaimana cara dia bisa bertahan hidup
Dan yang lainnya memikirkan bagaimana menjalankan dan memajukan usaha yang dimilikinya. Dan tentunya dalam memikirkan semua itu biarlah tidak didasari karena kecemburuan sosial ataupun karena keserakahan. Karena jika itu yang melandasi pemikirannya, maka yang terjadi kemudian bisa mengambil jalan atau cara yang keliru, yang salah. Tapi biarlah tetap diingat dan disadari bahwa untuk mencapai yang lebih baik, tidak berhenti berjuang, tidak berhenti untuk berusaha. Seperti seorang olahragawan, dia bisa menjadi juara dunia dengan menghasilkan nilai yang baik dan terus semakin baik. Karena apa? Karena dia tidak pernah berhenti untuk berlatih. Walaupun dengan tidak berhenti berlatih itu tidak mudah. Karena terkadang harus mengorbankan banyak hal. Mengorbankan entah waktu istirahatnya yang menjadi sangat berkurang, entah kebersamaannya bersama orang-orang yang dikasihinya. Tapi ketika dia tidak berhenti berlatih, maka tidak jarang kita mendengar dan bisa bagaimana dia bisa memecahkan rekor baru atas nama dirinya sendiri. Misalnya dalam kecepatan berlari, dia bisa memecahkan rekor dia sendiri yang lalu karena ketekunan dan kerajinannya berlatih. Tapi kalau dia mulai lengah, maka kalau dia enggan berlatih dengan baik, maka tidak mustahil, malahan dia akan gagal atau kalah dari yang lain. Nah, saudara-saudara, begitu pula dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kemudian kita akan terbebas dari pergumulan, dari permasalahan, dari tantangan hidup. Kita ingat ada kalimat yang mengatakan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa badai, tetapi Ia berjanji akan meneguhkan kita melewati badai itu. Saudara, saya jadi ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus ada di dalam perahu, kemudian dia meredakan angin topan hingga perahu itu bisa sampai di tujuan. Dalam keadaan takut dan tidak berdaya, para murid ingat kalau di situ di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Sekalipun ketika mereka meminta dalam ketakutannya, Tuhan Yesus kemudian menegur mereka. Tapi karena para murid datang kepada Yesus, maka mereka bisa sampai di tujuan dengan baik. Karena para murid walaupun begitu takutnya dan berkata seperti itu kepada Yesus, tapi mereka percaya. Saudara, itu juga kadang menggambarkan kondisi kita yang bisa juga seperti itu. Dalam kekalutan kita, dalam ketakutan kita, dalam ketidakberdayaan kita, kita datang dengan segala keluhan dan mungkin teriakan kita kepada Tuhan. Dan kita lihat, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Mungkin juga Tuhan Yesus mengingatkan kita seperti kepada para murid itu. Tetapi karena iman kita tetap percaya, kita merasakan bagaimana Tuhan menolong dan ada di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Saudara, dalam bacaan Alkitab hari ini juga Tuhan Yesus kembali mengingatkan para murid bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai rasul, sebagai murid-murid Tuhan, akan ada tantangan, akan ada penganiayaan terhadap mereka. Karena pada waktu itu, menjadi Kristen sama saja dengan murtad dari agama Yahudi. Dan di tengah situasi yang seperti itu, tugas panggilan para murid tetap, yaitu bagaimana Injil harus tetap diberitakan, dipersaksikan kepada semua orang. Dan memang yang menjadi tantangan terberat mereka adalah ketika harus menghadapi pihak-pihak yang menentang dan menghalangi mereka dalam memberitakan Injil. Tapi Tuhan Yesus selalu meneguhkan mereka melalui pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai
membimbing mereka dalam memberitakan Injil. Inilah sebenarnya yang menguatkan para murid untuk bertahan sampai akhir. Mereka percaya, mereka selalu ingat akan apa yang pernah Yesus katakan, bahwa Roh Kudus yang akan menyertai, yang membuat mereka bertahan sampai akhir, tidak putus di tengah jalan. Mereka bisa mengatasi dan mengalahkan sesungguhnya kemauan diri untuk dapat hidup ya lebih enak biasa-biasa saja supaya aman. Mereka tidak melakukan hal itu karena keyakinan mereka dan ingat akan janji apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan saudara, janji yang sama juga berlaku bagi kita yang percaya kepadanya saat ini. Bahwa Roh Kudus yang akan menyertai dan membimbing kita dalam menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita pun dimampukan untuk tidak berpikir egois, kemudian mengambil jalan serta cara yang salah. Kalau kita tetap ingat bahwa Dia menyertai dan membimbing. Setialah dalam berpegang pada Injil Kristus dan beriman kepadanya dalam situasi yang sulit sekalipun, hingga kita bisa bertahan sampai akhir dan memiliki kemenangan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami bersyukur karena apa yang Kau janjikan senantiasa digenapi, bahwa Engkau yang akan menyertai kami di tengah segala kesulitan dan tantangan hidup yang kami hadapi. Karena itu ya Bapa, ajarlah kepada kami, ingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami dapat datang ke hadapan-Mu membawa segala pergumulan yang kami hadapi, dan kami boleh dimenangkan kalau kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, kami juga mempercayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.